Pernahkah Anda masuk ke dalam sebuah percakapan, lalu tiba-tiba merasa sangat kecil? Anda merasa terus-menerus harus menjelaskan diri Anda, sementara orang di depan Anda hanya duduk tenang dan menghakimi. Tanpa sadar, Anda sedang disetir. Anda sedang didominasi. Banyak orang berpikir bahwa dominasi adalah tentang siapa yang bersuara paling keras, siapa yang badannya paling besar, atau siapa yang jabatannya paling tinggi. Itu adalah pemahaman yang salah. Dominasi sejati tidak terlihat, ia mengalir di bawah sadar seperti arus laut yang kuat. Seseorang bisa tersenyum dan berbicara pelan, tapi memegang kendali penuh atas pikiran Anda. Dalam psikologi sosial, fenomena ini disebut sebagai frame control. Di video ini, kita akan membongkar rahasia bagaimana para negosiator kelas atas, pemimpin besar, dan orang-orang berkarisma tinggi membalikkan keadaan dan menguasai siapapun yang ada di depan mereka tanpa perlu mengangkat senjata, apalagi meninggikan suara. Jika Anda lelah selalu menjadi orang yang mengalah dan ingin mulai memegang kendali atas hidup dan interaksi Anda, pastikan Anda menekan tombol subscribe. Kita akan mempelajari senjata psikologis yang tidak diajarkan di sekolah. Mari kita pahami apa itu frame atau bingkai. Setiap kali dua manusia berinteraksi, selalu ada benturan realitas. Masing-masing membawa bingkai persepsinya sendiri. Pertanyaannya, bingkai siapa yang akan menjadi kenyataan di ruangan itu? Siapa yang menetapkan aturannya? Hukum mutlak dari dinamika kekuasaan adalah orang yang paling reaktif adalah orang yang paling lemah. Ketika seseorang memberikan komentar sarkas, mengkritik, atau mengabaikan Anda, mereka sedang mencoba memaksakan bingkai mereka kepada Anda. Jika Anda merespons dengan marah, gugup, atau buru-buru membela diri, Anda baru saja masuk ke dalam perangkapnya. Anda kalah. Membela diri adalah tindakan yang secara inheren menunjukkan posisi lebih rendah. Seorang raja tidak pernah menjelaskan mengapa dia adalah raja. Jika ada yang meragukannya, ia hanya akan diam dan menatap. Orang-orang yang memiliki kekuasaan tinggi merespons dunia sesuai dengan waktu dan ritme mereka sendiri, bukan ritme orang lain. Ada pepatah mengatakan, ketika Anda bereaksi secara emosional terhadap kata-kata seseorang, Anda sedang menyerahkan remote control pikiran Anda kepadanya. Lalu, bagaimana cara merebut kembali kendali? Kuncinya adalah ketenangan yang tidak wajar. Saat seseorang mencoba memprovokasi Anda, jangan merespons provokasinya. Lihatlah mereka seolah-olah mereka adalah anak kecil yang sedang mencari perhatian. Ketenangan Anda akan menghancurkan bingkai mereka dan membuat mereka merasa bodoh. Ingat-ingat kembali, kapan terakhir kali Anda terpancing emosi oleh kata-kata seseorang dan akhirnya menyesal? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita belajar dari kesalahan itu. Tahukah Anda apa senjata yang paling ditakuti manusia dalam sebuah percakapan? Bukan ancaman, bukan teriakan, melainkan kesunyian yang disengaja. Manusia secara biologis diprogram untuk membenci keheningan yang canggung. Ketika ada jeda dalam percakapan, orang yang memiliki status psikologis lebih rendah akan merasa panik dan buru-buru berbicara untuk mengisi kekosongan tersebut. Seringkali, saat mereka panik, mereka akan membocorkan rahasia, menurunkan harga negosiasi, atau mengatakan hal bodoh yang menguntungkan Anda. Teknik dominasi taktis. Jika seseorang memberikan penawaran yang tidak Anda sukai atau mengatakan hal yang tidak sopan, jangan langsung membalas. Tahan kontak mata mereka, pasang wajah datar yang tidak bisa dibaca, dan diamlah selama 3-5 detik. Biarkan kesunyian itu mencekik mereka. Dalam 5 detik itu, pikiran mereka akan berlari kemana-mana. Apakah dia marah? Apakah penawaranku terlalu rendah? Apakah aku salah bicara? Anda memegang kendali penuh tanpa mengucapkan satu patah kata pun. Anda membiarkan ketidaknyamanan mereka melakukan pekerjaan kotor untuk Anda. Orang yang kuat nyaman dengan kesunyian. Mereka tidak merasa harus menghibur orang lain atau mengisi kekosongan. Mereka berbicara hanya ketika kata-kata mereka memiliki bobot.
Tekan tombol like jika Anda berjanji akan mulai mempraktekkan senjata kesunyian ini besok pagi. Biarkan ini menjadi komitmen pribadi Anda. Kata-kata hanya menyumbang 7% dari komunikasi. Sisanya adalah nada suara dan bahasa tubuh. Anda bisa mengucapkan kalimat yang sangat tegas, namun jika bahu Anda menunduk dan mata Anda melihat ke lantai, orang lain akan langsung tahu bahwa Anda bisa diintimidasi. Orang yang dominan mengambil ruang. Mereka tidak melipat tangan di dada, yang merupakan posisi bertahan. Mereka duduk dengan nyaman, menyandarkan punggung, dan melakukan gerakan yang lambat serta terukur. Orang yang mudah panik biasanya banyak melakukan gerakan kecil seperti menyentuh wajah, mengetuk-ngetuk meja, atau menggerakkan kaki dengan cepat. Lalu ada kontak mata. Ada perbedaan besar antara menatap dengan gelisah dan menatap dengan pandangan menembus jiwa. Jangan menatap orang di matanya seolah Anda sedang mencari persetujuan. Tataplah area tepat di antara kedua mata mereka, batang hidung atas. Ini memberikan ilusi kontak mata yang sangat tajam dan tidak tergoyahkan, yang secara psikologis mengintimidasi lawan bicara Anda tanpa terlihat agresif. Mendominasi bukan berarti Anda harus menjadi sombong. Ini adalah tentang memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa merendahkan harga diri Anda atau memaksakan agenda mereka kepada Anda tanpa izin. Pengetahuan ini bisa menjadi tameng yang kuat di dunia kerja. Share video ini kepada teman atau rekan kerja yang sering diremehkan atau diinjak-injak oleh orang lain. Mereka butuh ilmu ini. Pada akhirnya, Anda tidak bisa menguasai orang lain sebelum Anda bisa menguasai diri Anda sendiri. Frame control bukanlah alat untuk menindas orang yang lemah. Itu adalah perisai agar Anda tidak menjadi korban dari manipulasi orang lain. Ketika Anda memiliki kontrol emosi yang absolut, ketika ego Anda tidak mudah tergores oleh komentar murahan, dan ketika Anda memiliki ketenangan seperti air yang dalam, orang lain akan secara alami tertarik dan tunduk pada gravitasi Anda. Dunia ini kejam bagi mereka yang mudah digoyahkan, tapi akan menunduk bagi mereka yang tahu siapa diri mereka sebenarnya. Tantangan untuk Anda hari ini. Saat ada yang bertanya atau mendesak Anda, jangan langsung dijawab. Tahan 3 detik, tatap matanya, lalu jawab dengan nada datar. Jika Anda berani mencobanya, tulis "Saya sang pengendali" di kolom komentar sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam, tetap tenang.